Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Husnul Fauzia, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Donohudan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Adapun motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru yang sudah memahami motivasi perilaku manusia dapat memilah antara motivasi yang berasal dari internal dan eksternal. Dari ketiga motivasi perilaku manusia yang sudah kita pahami, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk motivasi internal. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, seorang teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Diharapkan seorang guru menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Reflektif. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus ataupun masalah.
Saya menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas saat diberikan tugas oleh guru. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya menjadi termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya, yang sudah mulai muncul, yaitu motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus bisa sebagai posisi control manager. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu memiliki perasaan yang besar, karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi bila ada yang salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah mempunyai kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga bisa dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.